Selamat pagi saudara Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini tepat hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus Kristus dan ia naik ke surga. Saudara, meski Tuhan Yesus telah naik ke surga, tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Dia terus bersama-sama dengan kita di setiap masa kehidupan kita. Kita percaya kuasa dan mujizatnya masih dan akan terus ada bagi kita semua. Karena kita mengenal dia sebagai Tuhan Allah yang ajaib dan penuh dengan kuasa. Untuk itu saudara, mari kita ambil satu kita sejenak untuk memulai ibadah kita. Bapa kami yang baik, Bapa kami penuh dengan kasih. Kembali kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Apabila kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam setiap detik hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau masih ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan di setiap masa kehidupan kami Bapa. Setiap perkara kehidupan kami Engkau ada dan turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Yesus untuk menaikkan rasa syukur kami Tuhan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan puji kita yang pertama. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kita. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat pasti ada bagiku. Sembah Tuhan Allah kita yang dahsyat. Mujizat yang nyata bagi setiap kita. Mujizat yang ada dan akan terus ada bagi kita. Oh, kami menyembah nama-Mu, Engkau Yesus, Engkau kudus. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan, nama-Mu Yesus, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, dimuliakan perbuatan-Mu ajaib. Engkau berkuasa Bapa, Engkau Allah penuh kuasa, Engkau ajaib Tuhan. Oh Tuhan, kami menyembah nama-Mu, meninggikan Tuhan, Kau yang bertahta dalam hidup kami. Haleluya, oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara, dalam Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, kalau orang berkata masalahmu tidak bisa diselesaikan, atau penyakitmu tidak bisa disembuhkan, hari ini serahkan masalah dan penyakitmu kepada Tuhan. Jika Tuhan menolongmu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidupmu. Jika Tuhan belum menolongmu, teruslah bersyukur, maka engkau akan melihat mujizat di dalam rasa syukurmu. Mari saudara, nyatakan imanmu dengan pujian kita. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman percayamu katakan, oh, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat pasti ada bagiku. Oh Tuhan, haleluya. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan Kau masih bersama-sama dengan kami Tuhan di setiap masa kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada dan akan terus ada bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Dia Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Hingga detik ini Dia masih mengerjakan setiap perkara dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang baik bagi saudara dan saya. Kita mau bersorak-sorai dengan penuh rasa syukur dan sukacita bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian kita sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Lalu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh. Sama-sama kita katakan, tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, dari selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya, sampai selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh. Terpujilah Tuhan Allah kita. Puji Tuhan saudara, kita memilih hidup kita untuk mengikut Dia. Kita alami segala hal luar biasa dengan Tuhan kita. Untuk itu kita mau nyatakan Dialah Yesus, Allah dan juga sahabat bagi kita semua. Kita naikkan pujian kita, Yesus Kaulah sahabatku. Mari siapkan hati kita untuk bersorak bagi Tuhan Allah kita.
yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diizinkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya segala yang terjadi di bumi, semua atas izin daripadanya. Semua yang baik hanya tepat pada waktunya Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali beribadah, dan hari ini kita ada dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan mengurapi kami sehingga kami boleh menangkap, menerima setiap kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau membimbing kami, menuntun kami di dalam pembacaan kami akan firman-Mu, perenungan kami akan firman-Mu. Bahkan juga Tuhan membimbing kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi secara khusus sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik kepada umat-Mu, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu boleh dikuatkan, boleh diteguhkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, atau di 10 hari sebelum hari Pentakosta yang nanti kita akan rayakan juga di 10 hari kemudian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi saat ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua merindukan akan adanya pemulihan bagi kita, yaitu pemulihan dari keadaan yang saat ini kita alami bersama-sama. Mungkin keadaan secara ekonomi, mungkin keadaan dalam beraktivitas, keadaan dalam pekerjaan kita. Mungkin saat ini banyak yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Mungkin kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita separuh. Mungkin ada yang tidak menerima sama sekali, bahkan ada yang dirumahkan atau di PHK. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu merindukan dipulihkan dari keadaan ini, dari kesulitan yang saat ini kita alami. Dan juga mungkin saat ini banyak orang yang mengalami kelemahan secara fisik.
banyak yang mengalami sakit, penyakit, banyak yang mengalami kelemahan tubuh dan merindukan bahwa Allah memulihkan keadaannya sehingga boleh sehat, sehingga boleh kuat kembali. Mungkin saat ini juga kita mengalami kesulitan secara ekonomi, kesulitan dalam beraktivitas, kesulitan dalam banyak hal termasuk dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah merindukan akan adanya pemulihan supaya keadaan ini kembali normal seperti sebelum adanya wabah yang terjadi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan saat ini itu seperti menggambarkan keadaan ketika Yesus Kristus hendak naik ke surga, yaitu keadaan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kembali kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayat ke-7. Dikatakan di situ, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat di judul perikop dikatakan Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, yaitu yang saat ini kita peringati dengan kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Di situ ada satu pertanyaan dari murid-murid Yesus atau orang Israel yang waktu itu ada di tengah-tengah Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Di situ mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu Bapak Ibu, waktu itu keadaan bangsa Israel sangat-sangat banyak mengalami kesulitan. Baik kesulitan dalam bekerja, baik kesulitan dalam beribadah, bahkan juga mereka banyak mengalami diskriminasi, banyak mengalami tekanan, bahkan juga penganiayaan banyak sekali Bapak Ibu. Dan juga mereka secara ekonomi, secara kesehatan juga sangat buruk waktu itu. Dan tidak banyak juga di antara mereka, banyak yang meninggal karena sakit, banyak karena pemerasan, banyak karena penganiayaan, banyak mereka yang meninggal. Dan keadaan mereka waktu itu sangatlah sulit. Mereka berada di dalam penjajahan, yaitu dijajah oleh orang Romawi. Mereka ditindas, mereka dikekang, bahkan juga mereka banyak yang diperas atau banyak yang ditekan secara ekonomi maupun secara aktivitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini mirip dengan keadaan kita saat ini. Kita mengalami kesulitan dalam beraktivitas, kita mengalami kesulitan dalam bekerja, kita mengalami kesulitan dalam kesehatan, bahkan juga dalam ekonomi kita banyak mengalami kesulitan. Dan di sini dikatakan bangsa Israel atau orang-orang yang waktu itu ada di situ, yaitu murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus, bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan ini juga menjadi kerinduan kita. Mungkin kita saat ini bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan kami saat ini? Memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami, memulihkan keluarga kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali di sini ya, ayat 7. Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, soal pemulihan yang dirindukan oleh bangsa Israel dan juga yang kita rindukan saat ini, saya yakin Yesus pun mau memulihkan keadaan kita saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang begitu penting yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu mengenai pemulihan secara rohani Bapak Ibu. Yaitu Yesus merindukan bahwa umatnya atau bangsa Israel bukan cuma sekedar mengalami pemulihan secara jasmani, tetapi mengalami pemulihan secara rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji pemulihan daripada Yesus Kristus disampaikan dalam 2 janji Bapak Ibu. Yaitu janji yang pertama yang Yesus sampaikan, yaitu dengan hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Di ayat yang keempat Bapak Ibu yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu janji daripada Yesus Kristus, yaitu janji hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, yang akan menguatkan, yang akan menolong, yang akan menyertai, bahkan juga memulihkan keadaan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, yaitu memulihkan secara rohani. Kenapa saya katakan Bapak Ibu secara rohani? Ini artinya secara pribadi, lepas pribadi. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima Roh Kudus, akan dipulihkan secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita akan dipulihkan secara pribadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya Roh Kudus akan dikirimkan, akan diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, dan kita akan mengalami pemulihan secara pribadi. Kenapa saya katakan Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus merindukan kita dipulihkan secara pribadi? Karena mustahil kalau kita memulihkan kota kita, memulihkan bangsa kita, bahkan memulihkan dunia kita, bahkan juga memulihkan keluarga kita, kalau pribadi kita saja pun belum dipulihkan secara pribadi. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus merindukan kita dipulihkan secara pribadi dulu. Baru kita memulihkan keluarga kita, baru kita memulihkan kota kita, bahkan juga kita memulihkan bangsa, bahkan juga dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus merindukan kita dipulihkan secara rohani, yaitu kita meninggalkan dosa-dosa kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia mengalami kebangkitan. Yesus Kristus sempat berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan di ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya Yesus mau kita dipulihkan secara rohani. Artinya kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Artinya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kehendak Allah, dan kita hidup di dalam kebenarannya. Kita tinggalkan dosa-dosa yang mungkin selama ini kita lakukan. Kita buang semuanya itu. Mari kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan memulihkan keadaan kita. Dikatakan di situ tadi, dia akan menginsafkan kita, menyadarkan kita, bahkan juga dia akan memulihkan keadaan kita sehingga kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika hidup kita dipulihkan secara pribadi, maka Tuhan juga mau memakai kita untuk memulihkan keadaan sekitar kita. Seperti dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi saksi Kristus. Ya, kita bisa menjadi pemberita Injil. Kita boleh menjadi saksi Kristus
tentang pemulihan yang Yesus Kristus janjikan kepada kita, yaitu dengan hadirnya Roh Kudus. Dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun di atas kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, dikatakan ketika kita percaya kita menerima Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, syarat untuk kita bisa menerima Roh Kudus yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Maka kehidupan kita akan dipulihkan dan kita bisa menjadi saksi. Saksi bagi keluarga kita, saksi bagi kota kita, saksi bagi bangsa kita, bahkan juga bagi seluruh dunia. Sehingga pemulihan bisa terjadi di sekitar kita, yaitu terlebih-lebih melalui kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengarahkan murid-muridnya atau umatnya yang waktu itu berkumpul sebelum Yesus naik ke sorga, untuk mereka lebih fokus kepada pribadi mereka, untuk mereka mempersiapkan diri mereka menerima Roh Kudus, yaitu yang akan mereka terima 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima Roh Kudus, menerima janji daripada Yesus Kristus yang akan memulihkan kehidupan kita, yaitu kita menyadari bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita yang akan memulihkan keadaan kita. Untuk itu mari kita berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berikan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita berikan diri kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Dikatakan Bapak Ibu, selain Roh Kudus menginsapkan umatnya, dikatakan juga Roh Kudus akan memimpin, menuntun, mengajar kita di dalam kebenarannya. Artinya Roh Kudus akan memimpin kita di dalam kemuliaannya, yaitu dalam persekutuan yang agung bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari terima Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena janji ini akan memulihkan pribadi kita lepas pribadi. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji pemulihan yang Yesus sampaikan, yaitu janji pemulihan secara total. Kalau tadi pemulihan yang Yesus janjikan, yaitu hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita yang akan memulihkan diri kita secara pribadi. Bahkan juga kita akan dipakai menjadi saksinya untuk memulihkan keadaan sekitar kita. Tetapi akan ada saatnya nanti kita akan mengalami pemulihan secara total, yaitu pemulihan secara total yang akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Saya yakin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengimani akan kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, umatnya, umat pilihannya, dan dia akan membawa kita bersama-sama untuk kita berkumpul di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini malaikat yang menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang Galilea, dikatakan di situ bahwa mereka berpesan bahwa Yesus Kristus akan datang seperti dia terangkat ke sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya, kita juga merindukan ini. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita mengalami banyak kesulitan, banyak mengalami tekanan, bahkan juga kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, bahkan juga melihat keadaan kita di tengah-tengah bangsa ini, banyak diskriminasi, banyak ketidakadilan terjadi, banyak ketimpangan terjadi, banyak kasih yang begitu dingin, banyak pemerasan, banyak penindasan di mana-mana, bahkan juga banyak yang membuat kita semakin sulit, terutama dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kita untuk kita dipulihkan dari keadaan ini. Begitu juga bangsa Israel waktu itu merindukan bahwa keadaan mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus Kristus melalui malaikat
disampaikan bahwa ada saatnya nanti Allah akan memulihkan, yaitu dengan kedatangan Yesus kedua kali. Dikatakan Bapak Ibu, kedatangan Yesus kedua kali, dia akan menjemput umatnya di tengah-tengah dunia ini dan akan mengangkat kita semua, dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan dia di sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu dikenal di tengah-tengah kita atau di orang-orang Kristen itu sebagai peristiwa rapture. Artinya kita diangkat, diberikan tubuh kemuliaan. Artinya kita digantikan dari tubuh yang ini menjadi tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang membuat kita dapat hidup dan bertahan hidup, dan untuk kita bisa memiliki tempat di sorga sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang kita rindukan bersama-sama, yaitu tubuh yang akan dianugerahkan oleh Yesus Kristus ketika dia datang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengimani, kita mempercayai, kita terus menantikan janji Allah ini tergenapi di tengah-tengah kita, yaitu kita menantikan pemulihan bangsa, bahkan juga pemulihan dunia ini secara total dari keadaan kita saat ini. Ada saatnya nanti kita akan hidup di dalam kasih, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, di dalam kemuliaan Allah, yaitu ketika kita nanti sudah diangkat oleh Yesus Kristus dan kita berada di sorga sana. Keadaan kita saat ini mungkin banyak yang kurang, mungkin keadaan kita saat ini banyak kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi tetaplah percaya kepada janji Allah, yaitu janji akan memulihkan kita dari keadaan kita saat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti bangsa Israel waktu itu yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil, mereka pun tidak terlepas dari banyak masalah. Banyak masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan mendirikan jemaat, dalam memberitakan Injil, bahkan juga mereka banyak mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini pun kita banyak mengalami kesulitan yang lain. Tetapi saya merindukan kita dipulihkan oleh Allah, kita dipulihkan oleh hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, dan juga kita dipulihkan nanti secara total. Untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus, jangan tinggalkan imanmu, jangan tinggalkan keyakinanmu, tetap percaya akan kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang akan memulihkan keadaan kita. Jangan biarkan keadaan kita saat ini membuat kita meninggalkan Yesus. Jangan keadaan saat ini membuat kita kecewa kepada Yesus. Jangan keadaan saat ini membuat kasih kita menjadi dingin. Jangan keadaan saat ini membuat pengharapan kita lenyap. Tetapi tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah nantikan janji Allah bahwa Allah akan memulihkan dunia ini. Allah akan memulihkan kita pribadi lepas pribadi. Allah akan memulihkan keluarga kita. Allah memulihkan kota kita, memulihkan bangsa kita, bahkan memulihkan dunia ini. Yaitu Bapak Ibu, kita tetap percaya, tetap setia kepadanya, berharap menantikan pemulihan yang daripada Allah. Janji-janji Allah akan tergenapi kepada kita ketika kita setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah janji daripada Allah ini boleh menghibur kita, boleh menguatkan iman percaya kita, bahwa dalam keadaan saat ini kita pun akan mengalami pemulihan daripada Dia. Dia akan datang, Dia akan hadir untuk memulihkan keadaan kita. Untuk itu tetaplah percaya kepada Yesus Kristus, tetaplah berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa keadaan saat ini akan berlalu dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita seperti sebelum kita mengalami kesulitan ini. Bahkan kita akan mengalami keadaan yang lebih baik, yaitu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah. Demikianlah firman Tuhan biasa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pesan firman Tuhan ini boleh kita terima dan kita boleh tanamkan di dalam hati kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita kan satu pujian, arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, bersyukur akan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan, yaitu kami melaksanakan ibadah kenaikan-Mu, yaitu kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi menantikan janji-Mu ya Tuhan, yaitu janji yang akan memulihkan keadaan kami secara pribadi, bahkan juga keluarga, kota, bangsa, bahkan juga dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh terus menantikan Engkau kedatangan-Mu, yaitu kedatangan kedua kali ya Tuhan, untuk menjemput kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada di dalam kehidupan kami, boleh memulihkan kehidupan kami ya Tuhan, boleh menuntun kami dalam pertobatan, boleh memulihkan keadaan kami yang saat ini kami alami. Mungkin saat ini kami banyak mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, biarlah Roh Kudus menguatkan, menghibur, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bahkan juga kami kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami kekuatan ya Tuhan, memberikan kami pengharapan, bahkan juga memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga pulihkan kota kami, bangsa kami ya Tuhan, dari keadaan yang saat ini kami alami ya Tuhan. Biarlah kesulitan demi kesulitan ini boleh berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam damai sejahtera, sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa kami di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan juga untuk jajarannya ya Tuhan, untuk seluruh pemerintahan, bahkan sampai pemerintahan RT RW ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai setiap pemimpin yang ada, memimpin kami semua ya Tuhan di dalam menghadapi kesulitan yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan pakai mereka ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh aparat keamanan, bahkan juga untuk tim medis ya Tuhan, yang saat ini bekerja, yang berjerih lelah ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan juga memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, bahkan juga memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menghibur umat-Mu ya Tuhan dengan firman-Mu, dengan janji-janji-Mu ya Tuhan, supaya jemaat-Mu tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan, tetap setia, tetap sungguh-sungguh mengiringi Engkau ya Tuhan, bahkan juga di dalam persekutuan mereka, keluarga demi keluarga, bahkan juga dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka di dalam pertobatan, dalam memimpin mereka di dalam sukacita, damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan umat-Mu di tengah-tengah
memulihkan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan pulihkan mereka. Bahkan juga yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan, memberikan jalan keluar bagi umat-Mu. Bahkan juga yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh ya Tuhan, saat ini kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka ya Tuhan dari keadaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh beraktivitas, boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan juga boleh terus bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk sinode kami yaitu GPIAI ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, gembala kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan, untuk istrinya, keluarganya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanannya ya Tuhan, dalam keluarganya. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan di masa tuanya ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya ya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati gereja GPIAI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan memakai gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai seluruh hamba-hamba Tuhan untuk memakai mereka ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberitakan firman-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah Tuhan setiap seruan doa kami ini, dalam doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami percaya pemulihan akan terjadi bagi kami, bagi bangsa kami, bagi jemaat-Mu, bahkan juga bagi dunia ini ya Tuhan. Kami terus menantikan janji-Mu ya Tuhan, yaitu janji pemulihan yang Engkau akan nyatakan bagi setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bukan cuma sekedar mendengar doa-doa kami, tapi akan menjawab setiap seruan doa kami ini tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, telah menaikkan doa syafaat kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkanlah iman pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita, kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ambil satu untuk kita sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.